Selamat pagi semuanya. Hari ini saatnya TC atau Technical Challenge 3. Ini TC terakhir ya. Saya akan buka dulu soalnya di email. Baik, nomor satu pertanyaannya, analisa panel iklan brand kalian masing-masing, awareness, consideration, conversion, dan jelaskan bagaimana mengukur key metriknya. Baik, nah saya buka dulu ini pengerjaan brand challenge bersama tim. Saya coba memastikan lagi soalnya. Nomor satu, analisa panel iklan brand kalian masing. Awareness, consideration, and conversion. Dan jelaskan bagaimana mengukur key metriknya ya. Nah, untuk brand kita tuh Amarta Financial Services yang bergerak di bidang funding ya, investasi untuk em, pengusaha kecil atau UMKM. Panel yang kita gunakan itu ada terdiri dari tiga panel. Awareness di 20%, consideration 30%, dan conversion 50%. Di sini conversion ditaruh, di sini conversion 50%, jadi persentasenya lebih besar daripada awareness dan consideration, karena kita atau brand Amarta Financial ini tujuan utamanya adalah untuk menarik orang untuk download aplikasi. Dan setelah itu, setelah mendownload diharapkan mereka dapat mendaftar dan mulai berinvestasi seperti itu. Jadi eh, conversion akan lebih besar daripada funnel marketing yang lain. Jadi conversion di sini bertujuannya untuk download aplikasi baik itu di App Store maupun di Android seperti itu. Nah, di sini platformnya diputuskan, kita menggunakan tiga jenis platform. Di, untuk di awareness, kita gunakan Meta Ads dan TikTok Ads. Jadi kedua jenis platform sosial media ini sangat bagus untuk mengejar awareness, untuk mengejar orang-orang yang memang belum tahu mengenai brand Amarta tersebut seperti itu. Jadi platform sosial media ini akan menjangkau lebih luas daripada em, platform Google Ads untuk jenis funnel awareness seperti itu. Nah, consideration-nya, jadi orang-orang yang sudah mulai tahu, dia mulai mempertimbangkan, itu 30% kita gunakan platform Google Ads dan Meta Ads. Meta Ads pun itu interaksinya ke akun Instagram atau Facebook yang sudah pernah berinteraksi di 30 hari terakhir. Baik itu dia udah mengunjungi halamannya, mungkin udah share, udah save, dan udah like, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk conversion, tentunya Google Ads itu wajib ya. Jadi nanti kita akan mengejar target audience yang udah interaksi ke website dalam 30 hari terakhir seperti itu. Dan iklan-iklannya pun, nah, dan satu lagi ada Meta Ads untuk conversion juga.
Meta ad ini pun nanti diarahkannya juga diarahkan ke landing page dan pada akhirnya landing page itu di terakhirnya saya tunjukkan di terakhirnya itu nanti juga dia akan menuju ke halaman landing page kita Amarta ya yang dibuat di swipe pages seperti itu. Nah, baik, paling demikian. Nah, di sini dari target audiensnya bisa dilihat seperti itu. Nah, jadi fasenya tentu ini di prospecting kalau awareness. Nah, untuk consideration itu di retargeting, conversion juga ini kita retargeting seperti itu yang sudah pernah ada komunikasi atau sudah pernah mengunjungi website atau akun media sosial seperti itu. Kita menuju ke nomor dua. Oh ya, untuk mengukur key metriknya ya. Untuk mengukur key metriknya di sini bisa dilihat untuk metriknya, untuk impression tentunya kita gunakan budget. Budgetnya berapa? Tadi budgetnya itu 20%, 20% dari total budget yang dianggarkan. Hasilnya segini, 18.200.000. Ini 60 day. Dari daily budget, tentunya eh, ini budget total dibagi 60 hari ya, karena memang kita bikin per 2 bulan atau 60 hari. Cost per mile, cost untuk 1.000 kali tayangan di secara benchmark 14.142, 724. Nah, impressionnya ini eh, tinggal dibagi saja seperti itu. Nah, daily budget dibagi cost dikali 1.000 ya, seperti itu. Nah, daily impression ya total impressionnya dibagi aja, dibagi dengan eh, total impression ini daily impressionnya dibagi ini dibagi dengan 60 seperti itu. Click to rate ini juga didapat dari benchmark tentunya. Nah, didapatkan di sini 24.722 ya. Click to rate itu artinya rasio klik tayang gitu. Jadi jumlah uh, klik dibagi jumlah tayang dikali persentase seperti itu. Nah, daily click ini tinggal dibagi saja, dibagi dengan 60. Nah, ini CPR, conversion rate-nya 1%. Jadi potensial lead-nya 247. 247 dari 24.722 yang klik eh, dihasilkan 247. Nah, untuk conversion, maksud saya untuk ini, untuk prospecting, untuk views, itu didapatkan demikian seperti itu. Jadi yang digunakan nanti masih di awareness, kalau impression, daily impression, consideration, dan juga conversionnya nol ya di sini, karena conversion rate-nya pun hanya 1%, jadi nol, jadi kurang efektif secara ikannya, kampanye kurang efektif seperti itu dengan pengaturan seperti ini. Nah, di sini untuk consideration, untuk conversion, maksud saya untuk conversion di sini kita menggunakan budget di 50%, budgetnya paling besar daripada yang lain seperti disebutkan tadi. Kita buat selama 45 hari ya dari budgetnya dibagi tadi, dibagi dengan 45. Ini cost per engagement, total impressionnya sekian, daily impressionnya dibagi dengan 45, click to rate ya 3% ya seperti itu. Daily clicknya 70, sementara conversion rate-nya 2%. Jadi um, orang yang akan mengisi formulir itu diperkirakan sekitar orang yang akan, maksud saya orang yang akan mendownload aplikasi sekitar 3.170. Demikian seperti itu. Saya menuju ke nomor 2. Jika Anda memiliki 30 juta per bulan untuk sisa untuk iklan, bagaimana Anda membaginya untuk Google, Meta, dan TikTok dan buatkan media plan sederhana untuk budget tersebut. Simulasikan dengan brand kalian masing-masing. Baik, saya coba ke nomor 3 dulu ya, karena nomor 2 cukup panjang. Jelaskan fungsi tracking itu apa dan mengapa penting di digital marketing serta simulasikan meta conversion tracking dan Google conversion tracking menggunakan brand kalian masing-masing. Nah, untuk tracking ini tujuannya untuk mengukur
suatu efektivitas daripada ads atau iklan yang dibuat atau untuk melihat campaigns yang efektivitas suatu campaigns. Jadi winning campaigns atau tidak sih campaign yang kita buat itu. Demikian. Jadi kalau kita memasukkan nomor website, maksud saya memasukkan alamat website, tentunya kita tidak akan tahu ini dari mana asalnya. Apakah itu dari Google, apakah itu dari Meta, seperti itu. Makanya kita akan dibuatkan eh, apa? Menggunakan tracking, jadi untuk mengetahui efektivitas suatu iklan. Berapa yang mengklik, berapa yang mengklik tombol tertentu dan lain-lain seperti itu. Nah, pertama kita akan membuka Meta Conversion Tracking. Nah, download dulu ya. Kita masuk ke Ads Manager, buka pengelola iklan, pengelola peristiwa, hubungkan data, pilih yang bisa, kita gunakan akun yang lain, hubungkan data, pilih web. Kita buat set baru ya, walaupun saya udah pernah buat. Pilih set data yang ada, pilih nama set data, maaf. Ketiga, set data baru, Amarta. Nah, habis itu kita pilih klik bawah, siapkan secara manual saja. Nah, khusus metapixel yang dipilih berikutnya, ini tinggal disalin saja kodenya, terus masuk ke swipe pages, login, cari landing page-nya, misalnya akunnya. Nah, masuk ke landing page-nya ya, landing page-nya, bentar, ini, Amarta. Nah, masuk saja ke setting, masuk ke setting, tracking code. Nah, yang tadi di paste ya, di paste berhubung saya sudah di sini ada metapixel code yang tadi kita tinggal copy aja terus save changes. Nah, jangan lupa di publish gitu. Kalau sudah seperti itu berarti udah sukses ya, udah terpasang trackingnya. Nah, sekarang untuk di Google masuk ke goal, summary, create conversion action.
Nah, ini not installed yet. Conversion on a website ya. Ini aja. Nah, masukkan nama websitenya ke sini. Duh, ini scan dan lalu save and continue. Oh ya, page view. Save and continue. Nah, ini masukin setup manually. Page view ya. Convention name-nya page view. Page Lega Amarta. Ini rupiah. Every dan harus save and continue. Nah, ini page load ya. Jadi setiap load itu akan dihitung sebagai konversi. Nah, di sini nanti dicek error latihan BC update. Nah, ini inaktif. Rambut continue. Websitenya URL-nya tinggal di connect. Nah, sudah terhitung konversi tuh. Jadi kodenya udah saya masukkan ke tadi tadi kodenya udah saya masukkan ke um, swipe page. Di sini tracking code udah di sini. Google Tag ini ya. Jadi udah berhasil, udah ke track di sini. Nah, ini tambah terus page view, tambah lagi 4. Nah, sekarang kita menuju ke nomor 2 ya. Untuk nomor 2, jika Anda memiliki 30 juta per bulan untuk iklan, bagaimana Anda mau membangunnya untuk Google Meta dan TikTok, dan buatkan media plannya sederhana untuk budget tersebut. Dimulasikan dengan brand kalian masing-masing. 30 juta untuk 3 platform. Baik. Nah, saya ini dulu.
saya buat salinan. Budgetnya 30 juta untuk 3 platform media plan ini for internal use. Nah, ini kita umpamakan ini aja, Mbak. Seperti itu. Untuk 30 juta, kita asumsikan uh, budgetnya 50%-nya adalah 15 juta. Nah, ini 15 juta budgetnya untuk conversion. Kita menggunakan ininya Amarta ya. Seperti itu. Nah, untuk ini, untuk awareness-nya, saya coba pastikan dulu. Ya, benar 30 juta Google, Meta, TikTok. Nah, 15 juta, sementara 30%-nya, maaf saya hitung manual ya, atau bisa dikali juga sih. Ini 6 juta. Nah, untuk terakhir, panel terakhir, itu di 30%, di 9 juta. Ini TikTok, awareness-nya TikTok, maaf. TikTok, awareness-nya 20% di 6 juta. Ini consideration, conversion, ini di Google Ad, Google maksudnya. Meta Ad-nya 30% di 9 juta. Nah, pemilihan ini karena ini kan untuk mobil ya. Untuk mobil ini dia orang untuk memutuskan untuk beli itu lama, lebih daripada 1 bulan, bisa sampai 3 bulan. Dia dari pertama awareness menuju ke akhirnya agak tertarik conversion, selanjutnya consideration, datang ke tokonya, maksudnya ke dealernya, test drive dan beli itu perjalanannya sangat panjang sekali. Nah, kita gunakan makanya 3 jenis panel dengan 3 platform yang berbeda seperti itu. Di sini saya taruh Google di 50% karena memang untuk harga yang mahal, untuk harga yang tinggi, menurut saya eh, Google itu lebih aku apa ya, lebih lebih hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan TikTok awareness yang hanya mengejar awareness. Jadi orang hanya lihat aja scroll scroll seperti itu, maupun Meta. Jadi saya taruh untuk conversion itu taruh untuk Google seperti itu. Jadi nanti ya di sini juga fasenya retargeting. Jadi orang-orang akan mengejar baik dari jadi platform, maksudnya audiens dari TikTok yang sudah berkunjung ke TikTok, yang udah melihat ke TikTok, dikumpulkan dalam satu kolam menggunakan nanti lalu nanti apa audiensnya ditembak kembali di Google. Begitupun dari Meta, nanti audiensnya ditembak lagi di Google sehingga persentase ini lebih besar. Seperti itu penjelasannya ya. Ya, ini hasilnya akan lebih bagus seperti itu. Jadi semua kumpul di Google mengenai apa melalui kolamnya dikumpulin di landing page seperti itu. Landing page yang menarik.
Nah, di sini interaksi selama 30 hari ya per bulan ya, selama 30 hari. Nah, ini udah terisi ya dengan budget ini sama 30 hari kita hitung aja di sini 5 hari ya. Jadi saya nggak hitung sama 6 hari, saya hitung sama 5 hari mengingat budgetnya juga terbatas seperti itu. Di sini untuk prospecting, impression ya cost per mile ya didapatkan 10.000 ya. Pokok biayanya 10.000 untuk 1.000 kali tayang seperti itu. Impressionnya didapatkan 10.000 dengan daily impression 2.000 daily 10.000 dibagi 5 ya 2.000 ini click to rate-nya rasio klik tayangnya di 300.000 300 seperti itu. Ya, ya. Dari daily click-nya 60. Sementara conversion rate-nya bisa dilihat di sini untuk produk yang mahal itu conversion rate-nya rendah. Jadi potensialnya dari 300 yang klik itu didapat dan dari total impression 10.000 total impression ini maksudnya total klik 300 itu hanya 6 diperkirakan seperti itu. Nah, untuk ini untuk conversion rate itu di 50%. Lihat aja saya persingkat saja. Total impressionnya didapatkan segini. Daily-nya dibagi dengan 5. Jadi impresinya dalam sehari biayanya itu di 357.000 ya. Click to rate-nya 3%. Sama ini semuanya eh, total biaya per kliknya dibagi aja 53.000. Ya. Jadi biaya klik untuk lead itu akan lebih mahal daripada fase prospecting atau dengan apa metric metric impression karena ini walaupun ini lebih mahal tapi biasanya akan lebih efektif karena orang lebih udah punya lebih niat untuk membeli jadi bukan hanya melihat suatu konten seperti itu jadi dia udah ada keinginan apalagi ini retargeting jadi orang udah mulai melihat iklan itu bukan lebih dari satu kali gitu dia lihat di Facebook dia lihat di TikToknya dan kemudian dia lihat juga di em, Google Ads seperti itu. Conversion rate-nya 2%, cukup bagus. Potensial submission lead-nya juga lumayan di 1.071. Nah, setelah tahap ini, orang datang, itu selanjutnya tergantung dari kemampuan sales dalam apa ya mengubah lead menjadi deal dan akhirnya melakukan pembelian seperti itu. Pada akhirnya tergantung daripada sales atau sales counter kalau datang langsung ke dealer gitu. Ya. Nah, untuk Meta ini juga sama retargeting. Ini berdasarkan klik diarahkan juga nanti ke landing page seperti itu. Di sini budgetnya 9 juta ya. Day 5 hari juga. Nah, potensial submission lead-nya di sini 180 gitu. Dengan total budget tadi di em, 9 juta ya atau 30% kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa website itu lebih potensial untuk digunakan. Tapi tetap kita putuskan untuk menggunakan ketiga jenis ketiga jenis platform tersebut untuk menganalisa mana yang paling efektif dan nanti akan saling menguatkan satu dan lainnya. Jadi Meta dan TikTok digunakan untuk mencari, terutama untuk mencari audiens yang mulai tertarik. Maksudnya TikTok untuk mulai tertarik. Nah, setelah itu considerationnya diarahkan ke Meta, nah, conversionnya kita kejar di Google. Kita kejar terus kemanapun calon customer itu jangan sampai dia berubah pikiran untuk membeli brand lain. Jadi di sini brandnya Amarta ya investasi. Jadi kita mengejar orang-orang yang ingin berinvestasi dengan target market tentunya di kota-kota besar untuk yang investasinya dan nanti disalurkan untuk kota-kota yang kecil untuk orang UMKM untuk di luar Jawa. Tapi di sini targetnya itu adalah bukan orang yang akan meminjamnya, tapi orang yang akan berinvestasi. Baik, demikian. Jadi ini awareness-nya, maksudnya ini bukan awareness dari conversion dan consideration dari produk brand Amarta aja.
Terutama produk di sini maksudnya produk celengan dari Amarta ya, investasi untuk UMKM. Baik, demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.